Selamat datang di materi pengenalan animasi. Definisi animasi berdasarkan arti sebenarnya. Animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri, sehingga akan bergerak dengan otomatis ya, dengan keinginan dari kita pembuat animator. Pembagian animasi terdapat dua kategori. Yang pertama adalah komputer asisten animasi. Biasanya animasi pada kategori ini menunjuk pada sistem animasi dua dimensi. Biasanya menggunakan komputer juga yang digunakan untuk membantu dalam pewarnaan, penerapan virtual kamera. Contohnya adalah dengan menggunakan pensil animasi. Yang kedua, kategorinya adalah komputer generate animasi. Biasanya pada kategori ini digunakan untuk animasi 3 dimensi. Seperti kita menggunakan 3D, Studio Max, Maya, ataupun AutoCAD, ataupun aplikasi lainnya. Jenis animasi diantaranya yaitu animasi cell, animasi frame, animasi sprite, animasi patch, animasi spline, animasi vektor, dan animasi karakter. Ini penjelasan dari animasi cell. Biasanya teknik dalam pembuatan animasi cell yaitu setiap frame 24 frame per detik, 1 menit bisa terdiri dari 1440 frame terpisah. Kata sel itu sendiri berasal dari nama lembaran seloid yang digunakan untuk menggambar tiap framenya. Untuk proses pembuatan animasi sel seperti ini, biasanya animasi sel itu adalah animasi tradisional ya, yang terdiri dari storyboard, ada voice record, animatics, desain, layout, animation, background, tradisional ink, paint dan kamera, dan digital ink dan paint. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada beberapa karakter sel dan digabungkan dengan background dan menghasilkan yaitu composite image. Nah, ini composite image ini bisa kita jadikan suatu animasi ya, yaitu pergerakan. Animasi frame yaitu bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda pada gerakannya. Contohnya yaitu ketika kita melihat animasi pada sebuah buku, sehingga kita bisa menggunakan animasi tersebut seperti kita membaca buku secara langsung ya. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Jitter itu biasanya digunakan untuk peralihan dalam proses data ya, yaitu misalkan peralihan dari animasi dari pertama dengan animasi berikutnya tidak terjadi loading ataupun kelamaan dalam transisi, itu adalah jitter. Ada lagi animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar yang digerakkan dengan latar belakang yang diam. Contohnya yaitu animasi yang bergerak secara mandiri, seperti burung terbang, planet yang berotasi, bola mantul, ataupun logo yang berputar. Sehingga background itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah animasi yang bergerak secara mandiri, yaitu burungnya terbang sendiri, planet yang berotasi itu yang kita desain dia bergerak sendiri. Dalam animasi sprite yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite-nya ya. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar itu sendiri, ataupun pada animasi frame itu sendiri. Selanjutnya ada animasi pad. Animasi pad itu animasi dari objek
yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Contohnya adalah misalkan kita ingin membuat yang namanya animasi suatu kereta api, kan ada garisnya, kita buat dari titik awal sampai titik akhir, seperti itu. Sama seperti pesawat terbang, burung, ataupun lainnya yang membutuhkan lintasan gerakan tertentu. Dan biasanya animasi pet itu dilakukan juga seperti looping, yaitu perulangan. Jadi gerakannya terus-menerus. Ada lagi yang namanya animasi spline. Spline itu sendiri representasi dari matematik dari satu kurva. Sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva yang kita bentuk. Contoh seperti gambar yang ada di bawah. Ada suatu garis, ini garis animasinya. Jadi objek ini akan mengikuti alur yang kita buat. Seperti ini animasi spline. Ada lagi animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Biasanya animasi vektor ini yaitu menggunakan rumus matematik untuk menggambarkan suatu range-nya. Ada lagi animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun ya. Sebuah bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Biasanya software yang biasa digunakan adalah Maya Animated. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited yaitu adalah Toy Story ataupun animasi dari suatu film Upin Ipin itu sendiri. Ada lagi yang namanya animasi efek. Animasi efek itu ada seperti ini ya, ada motion dinamik, yaitu efek yang disebabkan dari perubahan posisi terhadap waktu. Ada lagi update dinamik, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, bentuk warna, struktur, dan tekstur. Ada lagi perubahan cahaya ya, posisi orientasi dan fokus kamera ini harus diperhatikan ketika kita membuat satu animasi. Apakah cahayanya ada di sebelah kiri, atas, atau bawah, pencahayanya itu harus sesuai dengan proses pembuatan animasi itu sendiri. Metode pengontrolan animasi itu ada yang namanya full explicit control animator, yaitu mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang dilakukan dalam animasi. Contohnya kita bisa menggunakan mouse, keyboard, ataupun joystick dalam pembuatan suatu animasi. Ada lagi prosedural control, yaitu berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Contohnya yaitu suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding tersebut. Ada lagi constraint based system pengontrolan. Terjadi karena pengaruh objek lain ya, yang dimana objek tersebut berinteraksi. Selanjutnya ada animasi anime. Mungkin dari anime ini sudah populer ya. Itu animasi buatan dari Jepang. Animasi biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambarkan menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Cerita anime biasanya bermacam ragam ya, seperti adventure, science, children, romance, dan lain sebagainya, yang memiliki banyak tokoh cerita yang ada dibukukan dalam bentuk komik. Biasanya disiarkan di suatu televisi ataupun di video ya, ataupun ada juga yang dibuat di dalam suatu game. Nah, seperti itu adalah pengenalan animasi yang dapat diberikan. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar dan semakin sukses dalam pilihan dalam pembuatan animasi itu sendiri. Salam sehat selalu.